Baik, kembali lagi di channel TV Story. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website cpnn.com. Informasinya yaitu, ini syarat mutlak honorer jadi P3K paruh waktu. Disiapkan formasi tampungan. Simak informasinya baik-baik. cpnn.com Banjarmasin, jadwal pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 tahap 2 diperpanjang hingga 7 Januari 2025. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKD Provinsi Kalimantan Selatan, Mas Hudi mengatakan, masa perpanjangan pendaftaran P3K 2024 tahap 2 itu berdasarkan peraturan yang diterbitkan PLT Kepala Badan Kepegawaian Nasional atau BKN nomor 1100-04.01/ST-K/2024 tertanggal 30 Desember 2024. Dinansyah mengungkapkan salah satu alasan dari perpanjangan pendaftaran P3K tahap 2 karena Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB yang baru menerbitkan peraturan Kepmenpan RB nomor 634 tahun 2024. Regulasi tersebut terkait kriteria pelamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun anggaran 2024 pada 10 Desember 2024. Selain itu, masih banyak pegawai tenaga kerja kontrak yang terdaftar pada database BKN belum mendaftar ikut seleksi P3K, sehingga dinilai perlu dilakukan perpanjangan pendaftaran P3K tahap 2, katanya di Banjarmasin Sabtu 4 Januari 2025. Dinansyah menyebutkan kriteria pendaftar P3K 2024 tahap 2 sesuai peraturan Kemenpan RB nomor 634 tahun 2024, yakni pelamar berstatus tenaga non-ASN yang terdaftar pada database BKN dan pelamar tidak lulus atau tidak memenuhi syarat TMS pada tahap seleksi administrasi seleksi penerimaan P3K tahap pertama maupun penerimaan CPNS. Terkait formasi pada seleksi penerimaan P3K tahap 2, ia menuturkan masih sama dengan formasi pada tahap pertama. Namun untuk peserta non-ASN atau honorer database BKN yang berkualifikasi pendidikan sekolah dasar ataupun SLTP sederajat akan disiapkan formasi tampungan berupa jabatan pengelola layanan operasional. Karena tidak tersedia formasi pada tahap pertama, ucapnya. Kemudian Dinansyah mengatakan salah satu syarat TKK agar bisa dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu antara lain telah mengikuti tahapan seleksi penerimaan P3K tahap pertama maupun kedua. Untuk itu, dia pun mengimbau seluruh tenaga non-ASN atau TKK di lingkungan pemerintah Provinsi Kalsel agar segera mendaftar seleksi penerimaan P3K tahap 2 ini. Nah, kami mengimbau bagi TKK yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan Kemenpan RB sebelumnya, diharapkan segera mendaftar karena tanpa ikut seleksi bisa menutup kesempatan untuk menjadi P3K penuh waktu ataupun P3K paruh waktu, ujarnya. Berdasarkan data hingga 2 Januari 2024, BKD Kalsel mencatatkan jumlah tenaga non-ASN atau TKK di Pemprov Kalsel yang telah mendaftar seleksi penerimaan P3K tahap kedua terdiri dari 232 P3K guru, 84 P3K tenaga kesehatan, dan 2.317 P3K teknis. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, tetap semangat ya. Terima kasih atas perhatiannya, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.